Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurjanah, NPM 21901032056. Saya dari kelas Agribisnis 4B. Di sini izinkan saya menjelaskan salah satu proses rekrutmen PNS secara online, utamanya menggunakan sistem CAT. Pelaksanaan rekrutmen PNS secara online dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pendaftaran registrasi online dengan membuka portal SSCASN dan membuat akun SSCN menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Login menggunakan NIK dan passwordnya telah didaftarkan, kemudian lengkapi biodata, pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan. Lengkapi data, kemudian unggah dokumen. Cek resume dan cetak kartu pendaftaran. Setelah mencetak kartu pendaftaran, langkah yang kedua yaitu lakukan verifikasi dokumen. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan ujian seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Computer Assisted Test merupakan metode yang dipilih BKN dalam seleksi dengan menggunakan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Standar kompetensi dasar CPNS diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme pegawai negeri sipil. Dalam pelaksanaan ujian ini ada beberapa subtes yang diujikan. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan, yang kedua, tes intelijensi umum, dan yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi. Total soal ada 100 dan harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Tahapan yang keempat yaitu pengumuman hasil tes. Bagi peserta CPNS yang memenuhi standar nilai minimal kelulusan pada setiap subtes, maka dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang dimiliki dari pelaksanaan rekrutmen PNS secara online ini utamanya dengan sistem CAT. Yang pertama, mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian. Yang kedua, menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional. Yang ketiga, mewujudkan transparansi, objektif, akuntabel, adil, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas lagi. Yang terakhir yaitu apabila seorang sarjana mendaftar dan mengikuti ujian CPNS, data yang dimiliki akan langsung masuk ke dalam bank data CPNS, sehingga lebih memudahkan bagian-bagian tertentu untuk mengajukan ke instansi pemerintahan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kelemahan. Adapun kelemahan yang dimiliki dari pelaksanaan rekrutmen PNS secara online ini, yaitu diantaranya yang pertama adanya potensi kecurangan, yang kedua kurangnya kesiapan yang dimiliki para CPNS atau biasa disebut dengan gaptek, yang ketiga yaitu kesalahan teknis seperti keluhan nomor induk kependudukan atau NIK ganda saat e-register, dan yang terakhir yaitu kuota tes tergantung jumlah unit komputer yang tersedia. Dari kelemahan-kelemahan yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka harus ada solusi yang bisa menjadi alternatif dalam menghadapi kelemahan-kelemahan tersebut. Dari permasalahan adanya potensi kecurangan, maka harus ada kewaspadaan dan pengawasan serta transparansi tetap harus ditekankan. Contohnya seperti dibangunnya posko pengawasan selama proses pelaksanaan CPNS. Untuk kelemahan
kurangnya kesiapan yang dimiliki calon CPNS saat ujian atau bisa disebut dengan gaptek dapat diatasi dengan solusi diadakannya simulasi CAT agar para peserta ujian CPNS tidak kesulitan dalam tes pada saat hari H-nya. Dan untuk permasalahan seperti kesalahan teknis, adanya keluhan nomor induk kependudukan ganda pada saat e-register, maka solusi yang bisa diambil yaitu alternatif apabila gagal e-register karena nik ganda, maka dapat diberikan register manual. Dan untuk permasalahan terakhir yaitu kuota tes yang tergantung pada jumlah unit komputer yang tersedia. Ini dapat diatasi dengan pemerintah atau badan-badan terkait dapat memberikan pinjaman atau donasi komputer kepada pelaksana CPNS agar proses ujian dalam rangka rekrutmen CPNS ini berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan proses rekrutmen PNS secara online, utamanya dengan sistem CAT beserta dengan kelebihan dan kekurangan, dan juga ada solusi yang sekiranya bisa menjadi alternatif dari kelemahan-kelemahan yang ada. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.